Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Nah, pada video kali ini Bu Eli akan berbagi informasi tentang hasil skor PISA Indonesia yang baru dirilis pada tanggal 5 Desember. Jadi baru 1 hari kemarin ya. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah hasil skor PISA Indonesia untuk tahun 2022 ini yang terbaru ya Bapak Ibu guru hebat. Nah ini skor PISA-nya itu pada literasi membaca, sains, dan matematika. Apa itu PISA? Sebagai pendidik kita perlu tahu apa itu PISA, hasil skornya bagaimana supaya kita bisa mengambil tindakan berkontribusi untuk peningkatan skor PISA. Peserta didik dan secara umum adalah proses pembelajaran yang berkualitas yang bisa menjawab anak-anak didik kita itu bisa berliterasi membaca, berliterasi sains, dan literasi matematika ya. Nah sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga video ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu guru hebat, PISA itu dalam dunia pendidikan, PISA ini yang singkatannya adalah Program for International Student Assessment. Ini dikenal sebagai tes assessment ya, untuk mengukur prestasi sekaligus evaluasi terkait kurikulum pendidikan yang diterapkan pada lebih dari 80 negara di dunia. Jadi PISA ini adalah tes atau asesmen yang skalanya global ya. Tes PISA ini diselenggarakan oleh organisasi Organization for Economic Cooperation and Development OECD yang nantinya akan mengukur prestasi literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika ya pada peserta didik usia 15 tahun. Biasanya ini akan diteskan pada peserta didik jenjang SMP ya kelas 3 atau SMA kelas 1 dan 2 ya, SMA, MA seperti itu ya. Tes dan juga bisa untuk siswa SMK ya. Tes PISA dilakukan setiap 3 tahun sekali dan Indonesia telah mengikuti tes PISA ini sejak tahun 2000 ya, yang awalnya itu adalah tahun 2000 ya. Jadi sudah mengikuti dari sejak awal tes PISA ini berlangsung ya hingga tahun 2022 yang lalu, yang terbaru yang kemarin tahun 2022 yang lalu ya. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat ya Bapak Ibu guru hebat secara global ini hasil tes PISA, skor tes PISA yang dirilis di Paris ya pada tanggal 5 Desember 2023 yang lalu, baru 1 hari ini ya. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah Trends in Math, Reading and Science Performance ya. Dan ini adalah nilai rata-ratanya, skor rata-ratanya. Dan yang diambil pada saat tes pada tahun 2022 ini adalah tes yang latar belakangnya adalah learning loss ya. Karena pandemi COVID-19 dari mulai COVID-19 ya, dari akhir 2019 sampai 2021 gitu ya, sahabat Bapak Ibu guru hebat 2 tahun ya. Peserta didik di seluruh dunia itu mengalami learning loss. Dan hasilnya kita lihat ya, pada skor matematikanya ya tahun 2018 itu di angka 496. Ternyata di tahun 2022 menurun angkanya 480. Ya, ini kita bisa lihat skalanya di sini juga menurun tuh ya, sahabat Bapak Ibu guru hebat di 2018 drop ya. Cukup drastis nih dropnya nih ya. Ini lihat kurvanya ini. Nah, bagaimana dengan literasi membaca? Demikian juga ya di 2018 itu 493 ya. Nah, ini angkanya di sini. Kemudian 2022 hasil tes yang baru dirilis kemarin itu adalah turun di 482 ya sahabat ya. Bapak Ibu guru hebat di sini ya. Jadi lihat ini kurvanya benar-benar ngedrop seperti ini. Nah, bagaimana dengan literasi sainsnya? Ini di tahun 2018 mendapatkan skor 493 ini. Sementara di 2022 turun sedikit ya. Ini kurvanya lebih landai ya. Ini di 491. Ya, secara umum akibat learning loss pada saat pandemi COVID-19, maka seluruh dunia secara global nilai skor PISA untuk matematika, membaca dan IPA atau sains ini mengalami penurunan ya, dan penurunan yang paling rendah dibandingkan pada tahun
2003 ya atau 2000 saat tes PISA awal ini berlangsung ya. Bapak Ibu guru seperti itu. Ini adalah skala skala globalnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini ada berita dari Kompas yang baru dirilis tanggal 5 Desember 2023 ya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan hasil studi Program for International Student Assessment atau PISA 2022 Indonesia meningkat ya. Hasil PISA 2022 untuk Indonesia naik 5 sampai 6 peringkat dibanding tahun 2018 dilihat dari berbagai aspek ya. Nah, Nadiem mengatakan posisi ini sangat bagus karena saat pengambilan sampel PISA siswa di seluruh dunia mengalami learning loss akibat pandemi COVID-19. Betul ya. Nah, selama tahun 2022, Indonesia juga mengalami learning loss. Karena itu pengambilan sampel ini cukup unik. Untungnya Indonesia bisa tetap naik 5-6 posisi secara global atau internasional, kata Menteri saat perilisan hasil PISA 2022 melalui tayangan YouTube Kemendikbud RI pada Rabu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kenaikan 5-6 peringkat dibanding tahun 2018? Kita lihat lebih detail ya, Bapak Ibu guru hebat di sini. Nah, ini Bu Eli sudah membuatkan tabelnya ya. Jadi, ini adalah tabel hasil skor PISA pada literasi membaca tahun 2018 dulu kita baca ini ya. Yaitu di skor 371, rankingnya 74. Ini dari pesertanya 79 negara untuk 2018 ya. Nah, sementara literasi sainsnya itu adalah skornya 379. 379 ini di rank 71 dari 79 negara ya. Literasi math-nya demikian 396 dan ranknya 73 dari 79 negara ya. Nah, bagaimana tahun 2022 kita melihat sebetulnya skornya ini menurun ya. Bapak Ibu guru ya 359 dari 371 ke 359. Nah, rankingnya naik. Ya dari 74 ke 71 naik 3 poin ya dari 81 negara ya. Kemudian untuk literasi sains atau IPA-nya itu skornya turun dari 379 ke 366 tapi ranknya naik ya dari 71 ke 67. 67 dari 81 negara ya. Kemudian ini skor matematikanya ini juga turun tapi ranknya juga naik ya. Ranknya naik yaitu 70 dari 81 negara ini diambil dari sumber ini ya Bapak Ibu guru hebat ya. Secara rata-rata kalau Bu Eli lihat di sini adalah ranking ya Indonesia untuk hasil skor PISA pada ketiga literasi ini di tahun 2018 maupun tahun terakhir yaitu tahun yang diujikan barusan kemarin 2022 itu Indonesia masih berada di 10 besar dari bawah posisinya ya. Jadi ini adalah tantangan kita bersama, khususnya adalah guru-guru ya, pendidik yang mengajar peserta didik kita ya. Proses pembelajaran itu ada di tangan kita ya. Kita lihat berikut adalah riwayat peringkat PISA Indonesia mulai dari keikutsertaan sejak tahun 2000 sampai 2018 ya. Tahun 2000 ini peringkat 39 dari 41 negara yang dinilai. Jadi ini pesertanya 41 negara. Kita peringkat 39 ya. Di 2003 peringkat 38 dari 41 negara. 2006 peringkat 50 dari 57 negara. 2009 peringkat 60 dari 65 negara ya. 2012 peringkat 62 dari 65 negara. Dan 2015 peringkat 62 dari 72 negara. Serta 2018 peringkat 73 dari 79 negara peserta tes PISA ya. Jadi secara rata-rata kita bisa lihat bahwa selama berapa tahun nih ya, mulai dari tahun 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tes PISA, 7 kali tes PISA berturut-turut Indonesia masih berada di ranking 10 besar dari bawah ya. Termasuk di 2022 ya. Ini rata-rata ya memang kita lihat apa
ranking ya, ranking kita itu masih 10 besar dari bawah. Ini PR berat ini ya bagi kita semua ini ya, Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, kita lihat ya bagaimana tantangan PISA 2025 ini sudah ada bocorannya ya. PISA 2025 karena tes PISA ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Jadi kalau 2022 sudah diadakan, maka tahun 2025 akan diadakan lagi ya. Ini adalah siklus ke-19 sejak tahun 2000 ya. Terdapat sekitar 90 negara peserta. Nanti prediksinya naik lagi jumlah negara pesertanya ya. Kalau 2022 itu adalah 81 negara, ini naik jadi 90 negara peserta ya. Trialnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Ini uji cobanya ya. Nah, main survei akan dilaksanakan pada tahun 2025. Domain yang diuji adalah literasi membaca, matematika, sains adalah literasi utama, dan pembelajaran ditambah ya pembelajaran dalam dunia digital. Nah, ya karena eranya adalah era digital ya, generasi digital ya, generasi Z ini ya, maka mestinya akan lebih familiar dengan pembelajaran dalam dunia digital yang harus kita buat proses pembelajaran itu harus terkena ya, kena ke pembelajaran dalam dunia digital, dalam dunia yang sudah dikenal peserta didik. Ya, peserta didik itu lebih familiar dengan dunia digital. Jadi kita harus merancang proses pembelajaran, memberikan pengalaman pembelajaran yang terkait dunia digital ini ya, pembelajaran digital itu harusnya akan bisa peserta didik itu dapatkan supaya mereka pada saat tes PISA 2025 ya secara umum ya akan diambil sampelnya. Jadi mereka tidak sudah biasa ya, artinya akhirnya bisa mengerjakan tes tersebut ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat untuk domain inovatif PISA untuk 2025, pembelajaran dalam dunia digital yang seperti apa? Dari sini adalah kapasitas untuk terlibat di dalamnya, proses berulang dalam membangun pengetahuan dan penyelesaian masalah menggunakan alat komputasi, yaitu komputer, laptop, gadget, ya device ya. Kapasitas ini ditunjukkan oleh pembelajaran mandiri yang efektif sambil menerapkan komputasi dan praktik penyelidikan ilmiah ya. Jadi setiap tahun itu ada tantangan pada tes PISA, ada ada fokus tesnya ya. Misalnya di 2012 tuh creative problem solving, 2015 collaborative problem solving, 2018 global competence, dan 2022 itu adalah creative thinking khususnya pada pembelajaran dalam dunia digital. Ini yang menjadi PR kita supaya kita memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami proses pembelajaran yang terkait dengan dunia digital begitu maksudnya ya. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, ini adalah kompetensi sains PISA 2025. Ada bocoran juga yaitu kalau kompetensi sainsnya itu adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah ya, mengonstruksi dan mengevaluasi desain-desain untuk penyelidikan ilmiah ya, serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah secara kritis. Ini bisa diperoleh peserta didik dari hasil eksperimen mereka, percobaan sederhana di kelas ya, itu data-datanya bisa kita ujikan kepada mereka ya untuk bisa mereka berlatih menjelaskan fenomena secara ilmiah ya, menginterpretasi data hasil eksperimen mereka sendiri dan bukti ilmiah secara kritis, berpikir kritis, bernalar kritis sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu guru hebat. Kemudian meneliti, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Ya, ini bocoran kompetensi sains PISA 2025 mendatang ya. Nah, manfaat visa itu apa? Kenapa harus kita sebagai pendidik harus tahu? Harus punya perhatian ke sini ya. Karena visa ini adalah untuk mendapatkan data perkembangan pendidikan di setiap negara ya. Mengidentifikasi seberapa siap siswa di Indonesia untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki pada level sekolah, sistem pendidikan, dan pemerintah. Yaitu kalau pemerintahan ini maksudnya kebijakannya ya. Lalu saling berbagi pengalaman serta praktik baik tentang sistem pendidikan dengan negara peserta PISA lainnya. Jadi ini mengapa peserta PISA negara tetangga lebih
mengapa skor PISA negara tetangga lebih tinggi ya, lalu kita, bisa belajar bagaimana sistem pendidikan di sana ya, sehingga, peserta didiknya itu sudah biasa berliterasi, sudah biasa membaca, membaca data, membaca angka, membaca teks, seperti itu ya. Lalu membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup, life skill ya, kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar internasional serta mengetahui perkembangan capaian tersebut antar waktu ya. Kemudian mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang efektif ya. Ini mungkin akan dilakukan perbaikan sistem pendidikan, perbaikan kurikulum, mengimprove kurikulum ya, supaya proses pembelajarannya itu benar-betul bisa menjawab kebutuhan peserta didik terhadap perkembangan era ya, perkembangan era pendidikan global saat ini ya, global kompetensi. Kompetensi globalnya apa? Ya itu tadi literasi, berliterasi membaca, literasi nanti menulis, literasi IPA-nya, sainsnya, literasi matematika dan literasi-literasi lainnya. Jadi sehingga kita akan menciptakan melalui literasi akan menciptakan generasi yang literat ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat, ini manfaatnya ya. Nah, informasi lebih lanjut tentang PISA dan lain-lain itu Bapak Ibu guru bisa mengeklik ya alamat-alamat situs berikut ya. Ini ada Instagramnya, ada websitenya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya ya, dan lain-lain. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat untuk informasi singkat tentang PISA ya. Bahasan PISA yang lebih dalam akan Bu Eli sampaikan nanti pada video berikutnya ya. Jadi ini adalah awal saja ya, penjelasan awal singkat saja terkait hasil skor PISA Indonesia ya pada tahun 2022 yaitu tahun terbaru ya, yaitu tahun terbaru karena kemarin baru dirilis pada tanggal 5 Desember 2023 ya. Ini adalah PR kita bersama, ayo kita bersinergi ya bersama-sama menciptakan pembelajaran berliterasi ya supaya peserta didik itu akan lebih biasa lagi membaca, menulis, ya, memahami data, angka, menyelesaikan permasalahan yang berbasis pada teks, angka, dan sains. Ya, demikian Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.